Kalau saya kebijakan kan, dana dari pajak kendaraan bermotor 100% harus untuk jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan orang tua kita semua, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, itu sampai ke tepuk tangan. Kenapa disebut orang tua? Karena posisi Pak Mendagri selama ini memposisikan diri sebagai orang tua, selalu mengayomi, memberikan saran, memberikan arahan. Dan yang paling utama, barangkali sepanjang hidup saya menjadi birokrat sejak zaman wakil bupati, baru ada Mendagri, WA dijawab, surat-surat dari kabupaten hanya dalam waktu 1 jam, itu sudah balik dalam bentuk tanda tangan. Jangan dulu kalau ingin dapat surat dari Mendagri muter, Pak. Bisa berbulan-bulan itu, bisa bolak-balik harus bawa amplop coklat. Dulu, sekarang enggak. Yang saya hormati para dirjen yang hadir mendampingi, yang selalu support terhadap pembangunan di daerah. Saya hormati Pak Wakil Gubernur, para Sekda, para Bupati, Wali Kota, yang hari ini ada Bupati bahagia dengan tingkat pendapatan yang tinggi, ada Bupati menderita dengan tingkat pendapatan yang rendah. Tapi bahagia dan menderita bedanya tipis. Yang penting ketika ketemu saya, semuanya ceria. Dan seluruh Bupati ini dari sisi karakter dan lingkungan sudah tidak punya harapan. Walaupun punya jabatan, nanti ada kebijakan-kebijakan dari Pak Mendagri yang mensejahterakan, tetap saja seluruh pendapatannya kembali ke kantong istri. Nah, kalau saya beda, masih terpanjang harapan. AA sudah punya harapan besok, selesai harapannya. Kemudian juga hadir para pejabat eselon 2 dari provinsi maupun kabupaten kota, diucapkan terima kasih. Malam hari ini sebenarnya ada 2 hal. Satu, malam pencerahan bagi kita semua, karena mendapat arahan kebijakan yang harus dilakukan kita hari ini dalam upaya mengaktualisasikan diri, mengoptimalisasikan seluruh potensi, baik potensi pemimpin maupun potensi masyarakat, serta potensi sumber daya alam dan lingkungan yang ada di Jawa Barat. Dan kita bisa belajar tadi, ternyata dari seluruh rangkaian pengelolaan keuangan, justru di daerah yang tidak nambang, yang tidak gali, pendapatannya paling tinggi. Selama asing datang berkunjung wisata, uang tidak akan pernah berhenti, dan uangnya dari luar masuk ke dalam. Dan sebenarnya dari sisi obsesi, Jawa Barat itu sangat memungkinkan untuk itu. Pertama, alamnya sangat indah. Yang kedua, penduduknya besar. Yang ketiga, berhimpitan dengan daerah khusus Jakarta. Artinya bahwa kita akan mendapat limpahan rezeki terbesar manakala kita mampu mempertahankan sumber daya alamnya tidak dirusak, sawah-sawahnya terbentang dengan hijau, hutan-hutannya terhampar dengan luas, pantai-pantainya berdebur dengan indah, dan industri manufakturnya berjalan. Kita bisa lebih dari Bali sebenarnya, karena Bali tidak punya industri manufaktur. Kita punya industri manufaktur, kita punya alam, kita punya restoran, kita punya perhotelan. Sehingga ketika tadi ada angka-angka yang cukup tipis di wilayah Tasik, Garut, kemudian Kuningan, Majalengka, kemudian Cirebon, Banjar, Pangandaran, kemudian Ciamis, saya selalu memberikan support, termasuk Sukabumi. Nggak usah kecil hati, tanamin pohon yang banyak, kembalikan gunung pada fungsinya, sungai pada fungsinya, aliran airnya mengalir dengan baik, rumah-rumah ditata, bikin branding terhadap berbagai wilayah, kemudian tumbuh industri pariwisata dan karbon, dan itu adalah masa depan. Nah, karbon itu adalah industri masa depan. Untuk itu, mari kita bersama-sama merawat dan menjaga, dan kemudian juga ada siklus. Saya selalu menyampaikan berulang-ulang, tidak akan ada pendapatan yang tinggi sampai bisa ngangkat ASN 9.000 orang di Kabupaten Bekasi kalau tidak mendapat pasokan dari Citarum. Tidak akan ada Citarum kalau tidak ada Gunung Wayang, Gunung Windu, dan seluruh area lingkungan yang baik. Ada kebijakan Pak Mendagri, mudah-mudahan nanti bisa dipandu hari ini. Saya kemarin bertemu dengan perhutani. Saya tanya, Anda nebang pohon hampir nanti 2.000 hektar, dapat duit berapa? Dia jawab, dapat itu 90 miliar Pak potong. Oke, tahun 2026 Anda nggak usah nebang. Nanti dihitung, nanti paling jatuhnya di angka bersihnya itu 70.
70 sudah aja Pemda Provinsi mengeluarkan uang untuk membayar pohon yang akan ditebang. Karena bagi saya, membayar pohon yang akan ditebang jauh lebih baik dibanding dengan reboisasi. Kita ini reboisasi dijalankan, belum tentu tumbuh, tapi pohon yang besar ditebangin. Saya ngambil kebijakan hari ini adalah saya mengidentifikasi daerah catchment area untuk tidak lagi ada penebangan pohon. Saya cenderung pemerintah provinsi akan membeli pohon itu menjadi pohon abadi. Karena bagi saya bukan hanya ekonomi karbon, tetapi juga aspek mata air, dan sebenarnya industri pariwisata bisa tumbuh dengan baik dengan mengelola itu. Ini desain yang akan dibuat. Nah, dalam perjalanan desain itu tentunya Gubernur Jawa Barat ini yang banyak bikin tiap hari diomongin orang nggak pernah berhenti. Dari mulai barat, kemudian jam sekolah, kemudian terakhir adalah saya menambah kuota untuk penerimaan siswa di sekolah negeri itu hampir 42.000 orang. Dan orang berargumentasi itu mematikan sekolah swasta. Padahal di data yang saya baca justru sekolah swasta itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun jumlah murid. Tetapi di tahun ini justru sekolah SMA swasta juga naik. Artinya bahwa apa yang terjadi di Jawa Barat hari ini adalah kesadaran orang untuk bersekolah semakin meningkat, walaupun sudah diserap tambahan hampir 42.000 di sekolah negeri, tetap yang sekolah di sekolah-sekolah dengan tujuan tertentu itu masih tinggi. Dan ingat, di Jawa Barat ada sekolah swasta yang uang masuknya saja, saya dengar itu kemarin, itu hampir berapa tuh, 15 juta, dan uang bulanannya sangat mahal, tetapi sekolahnya sudah tutup sebelum orang dibuka. Artinya, daya dukung kelas menengah untuk sekolah di sekolah swasta favorit semakin tinggi, belum boarding school. Ini yang terjadi. Nah kemudian pada malam hari ini juga saya melepas anak bujang saya, Maula Akbar, dan saya mengagumi dia, sangat luar biasa. Apa yang saya kagumi dari dia? Cintanya benar. Apa yang disebut cintanya benar? Dia menikahi dengan putra Pak Karyoto yang usianya 6 tahun lebih tua dan punya anak 3. Dia katakan, cinta tidak akan pernah memandang dia status punya anak atau tidak. Cinta itu lahir dari hati, dan saya lebih punya cinta dibanding ayah. Itu jawabannya. Saya sangat luar biasa untuk ukuran anak muda. Saya sangat kagum. Terus yang kedua, ada kemuliaan yang saya dapat, Pak. Karena anak saya itu mengagumi Bapak sejak dulu. Ketika Bapak di Polri, anak saya sangat senang karena sikap-sikap Bapak tentang penegakan nilai-nilai nasionalisme. Nasionalisme itu di tengah, tidak kanan, tidak kiri. Dan sikap itu konsisten saya jalankan. Dan anak saya itu dulu sangat kagum sama Bapak. Kenapa pengen jadi polisi? Karena pengen kayak Pak Tito, itu jawabannya. Tapi cita-cita jadi polisinya kandas, Pak, karena lapak kakinya lurus. Tetapi ternyata Tuhan itu tetap mendengarkan. Akhirnya dia punya mertua polisi di tangan luar. Tidak jadi polisi, tapi jadi menantu polisi dan menantu jenderal, lebih gagah sebenarnya. Nah kemudian yang berikutnya, anak saya pernah mengalami perjalanan pahit, Pak. Karena pada saat saya pertama jadi bupati di Purwakarta, saya diburu oleh orang. Kemudian anak saya pernah lari dari sekolahnya dan nangis, kemudian memeluk saya karena ada stiker tulisan dicari Dajjal Sunda bernama Deddy Mulyadi. Anak saya menangis. Kemudian, ayah mau dibunuh ya? Saya bilang, enggak, itu tantangan hidup. Anak saya itu mengalami melihat ayahnya dilemparin pakai batu, sehingga dalam dirinya terbangun sikap ingin jadi polisi. Nah tetapi waktu dan kemudian grup musik ini sudah berjalan sejak tahun 2004 lah. Dan yang menemani keliling itu adalah dia. Jadi lagu tadi itu melambangkan bagaimana dia berkeliling mengikuti pematang sawah, melewati gunung-gunung, dan pulangnya selalu jam 3, jam 2 dalam usia SD dan SMP. Jadi sekolahnya jarang masuk, karena tiap hari dia katakan kalau ditanya, saya kan sudah punya guru bapak saya. Nah itu keliling, kemudian sampai besar sampai sekarang, dan dia tadi bersungkem pada 3 orang kuat, itu kakak saya semuanya, karena dia ditinggalkan oleh ibunya sejak usia 2 bulan. Jadi dia yatim, dan kemudian hari ini saya merasa bahagia karena saya sudah bisa mendidik dan mengantarkan titipan almarhum ibunya, Sri Mulyawati. Dan saya sudah bisa mengantarkan sehingga hari ini dewasa, sudah selesai tugas saya tinggal satu lagi, yang Sukma Ayu yang tadi menari dengan penuh kebahagiaan karena pagi hari ini dia bisa bersekolah, satu sekolah di sekolah yang dulu pernah saya sekolah. Jadi yang Sukma Ayu tidak sekolah di sekolah unggul, sekolah favorit, dia sekolah di sekolah desa yang ada di sini, tempat dulu saya sekolah, ruang kelasnya juga sama di situ. Dan dia tadi pulang dalam keadaan sangat bahagia karena bisa dengan teman-temannya bisa bagi makanan dan senang, dan dia cerita tadi pagi sempat pakai uang temennya. Kenapa? Karena saya tantang memberikan jajan, dia tetap pengen jajan, akhirnya pinjam temennya uangnya. Nah ini barangkali perjalanan, dan Pak Mendagri saya tetap memutuskan di sini dalam setiap hari keliling terus, saya tidak akan pernah berhenti sampai selesai di Jawa Barat. Satu, selesai problem lingkungan. Yang kedua, selesai problem banjir. Yang ketiga,
selesai problem kerusakan hutan yang karena 1,2 juta hektar harus segera dikembalikan, recovery kembali, dan hari ini kami mohon bantuannya, kami mengembalikan kembali tata ruang karena sudah ada tata ruang yang sangat tersesat dan harus dikembalikan. Dan setiap hari saya menikmati tayangan media sosial, bukan hanya persoalan dikenal saja, tetapi hantaman juga tidak pernah berhenti dalam setiap hari, dan saya menikmati itu semua, dan saya meyakini bahwa niat yang ikhlas, sikap yang lurus pada akhirnya akan membawa kebahagiaan bagi semua orang. Karena tujuan kepemimpinan bukan hanya soal laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebahagiaan masyarakat itu yang utama. Sehingga, dan orang Sunda itu harus banyak hiburan. Saya kasih tahu ke teman-teman, kalau ada peringatan hari jadi kabupatennya, bikinlah kegiatan-kegiatan hiburan yang orang datang beribu-ribu, tidak usah dimobilisasi, dia nonton, pulangnya bahagia. Kemudian tukang bakso itu, tukang soto itu, tukang sate itu semua. Dan ini Pak, saya keliling Pak, saya keliling setiap hari Sabtu malam Minggu, saya keliling terus setiap kabupaten, dan dalam keliling itu selalu ada layanan publik secara terbuka. Kemudian penyanyinya ini sebenarnya ada Budi Cilok, ini penyanyi yang di jalan juga sebenarnya. Terus ada satu lagi penyanyi di bawah jembatan Pasopati. Hari ini sudah bisa meningkat dengan satu pesan saya, ingat loh, kamu hari ini pendapatannya meningkat, jangan pernah kamu tambah istri, karena kamu menghina diri saya. Saya aja belum, kamu mau nambah. Barangkali itu, semoga bahagia semuanya. Buat AA, jadilah ayah yang baik, karena besok AA sudah menjadi ayah dari 3 anak, dan tiga-tiganya adalah anak AA. Dan kemudian mungkin AA nanti nambah lagi satu lagi anak dari AA, dan saya berarti nanti punya 4 cucu. Berarti saya aki. Dengan satu pesan, tidak boleh bilang ayah aki, karena ayah punya hasrat untuk menikah lagi sama gadis. Bilang saja tetap ayah sampai kapanpun. Saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun, selamat menikmati tayangan malam ini, karena kita tahu malam ini ada bintang istimewa, penyanyi suaranya luar biasa, Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian. Top itu suaranya, sudahlah kita ini kalah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya baru tahu ada SOP di sini tanpa MC langsung masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, Kang Dedi, Pak Gubernur, kemudian Pak Wagub, Pak Sekda, rekan-rekan semua, Bupati, Wali Kota. Juga saya datang sama teman-teman saya dari Kemendagri, ada Pak Irjen, ya, Pak Mahendra, ini orang Bali. Dia dulu polisi bintang 2 dan pensiun, dan pernah jadi PJ Gubernur Bali 1 tahun setengah. Jadi tadi begitu lihat tadi beliau pikir ini tarian Sunda, cuma campuran antara Sunda dan Bali. Akhirnya beliau jadi terbawa arus juga dari sana. Iya. Ingin pulang kampung, saya bilang ntar dulu, Sabtu masih lama. Ada juga di sini Pak Bahtiar, Dr. Bahtiar, Dirjen Politik Pemerintahan Umum yang ngurusin pemilu biasanya. Dirjen Bangda Pak Dr. Rusdu Daud. Ya, ini musyawarah rencana pembangunan semua beliau. Total ada pernah jadi gubernur semua 2-3 kali. Ada Pak Dr. Akmal Malik, Dirjen Opda, Otonomi Daerah nih. Tadi urusan-urusan yang mutasi-mutasi tadi ya. Kalau lama-lama salahin beliau, jangan saya salah. Karena kalau saya biasanya nggak lama-lama, dia harus pilih 24 jam selesai. Kemudian juga ada tadi Pak Maulid, Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah, termasuk ngurusin nanti masalah tadi apa namanya itu belanja tidak terduga, dan kita mikirkan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan, aturan dan kesejahteraan daerah. Kita punya konsepnya. Tinggal gimana Kang Dedi nanti komunikasi sama asosiasi bupati dan wali kota ya, biar rame-rame. Dirjennya lagi PJ Gubernur Papua, minggu lalu saya baru ganti. Ya, karena yang lain sudah jalan, Papua baru mau pertandingan 6 Agustus. Telat sudah gitu. Kemudian ada juga sebenarnya tempatnya akan dari Purwakarta. Tapi sembunyi teman Kang Apep, ada PJ-nya. PJ Bupati Purwakarta mana itu? Pak Beni. Jangan sembunyi Pak Beni. Saya ada kesalahan sama Pak Kang Beni kayaknya. Iya, beliau tahun lebih. CS-nya Pak Norman. Bapak Ibu sekalian, saya merasa terhormat malam ini. Saya hadir sebetulnya mau informal, ngobrol-ngobrol dengan Kang Dedi. Biasa, saya sering kali WA sama beliau. Sering sekali. Tiap minggu rasanya hampir pasti ada. Dan kadang-kadang ringan-ringan beliau cerita
Tapi yang paling banyak beliau kirim-kirim forward dari Pak Bupati, Wali Kota, urusan mutasi. Dan saya selesaikan cepat. Termasuk cerita Bu Shirley lah. Nah, termasuk cerita Bu Shirley. Saya bilang kunjungan balasannya dong ke sana. Siapa tahu nanti bisa jadi juga gitu kan. Tapi kayaknya kan saya curiga kalau akan jadi ke sana, banyak cemburu di sini kan. Banyak patah hati nanti di Jawa Barat dulu. Jadi hati-hati kan. Tapi ya, rupanya ada acara yang lain. Saya juga tadi baru tahu, yaitu beliau malamnya malam besar buat beliau. Besok beliau akan bantu dan anak pertama lagi. Saya doakan akan bukan hanya pada belum mempelai sakinah mau ada warohah, tapi yang paling penting bagi akang sendiri bisa cepat jadi aki-aki gitu. Supaya gak terit lagi. Kemudian tadi kita sudah bahas banyak mengenai bagaimana pembangunan di Jawa Barat. Ya intinya kita tahu lah Jawa Barat ini hebat sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita nggak mau melihat. Kita kalau melihat diri kita itu dari luar sebetulnya. Nah, kalau orang luar tuh melihat Jawa Barat ini luar biasa. Alamnya aduh. Bukan kan mungkin tahu nggak kalau seandainya di Jazirah Arab itu lah jazirah yang tidak memiliki sungai. Di situ ada negara Saudi, ada negara Jordan di sana, ada negara Yaman, ada Bahrain, ada United Arab Emirates, ada Oman, ada Qatar, tidak ada sungai. Di sini mereka datang ke sini sangat suka. Kenapa? Karena banyak sungai-sungai yang mengalir deras. Belum lagi gunung-gunungnya. Ya. Kita bandinginlah dengan Singapura. Singapura itu yang paling tinggi bukitnya paling 300-400 meter, mana yang Bukit Timah. Bayangin mereka, saya bawa tamu dari sana ke Bandung. Mereka terperangah dan senang sekali. Cuma perjalanan sebentar, sudah melihat gunung, melihat sungai, hijau semua. Daerah kita hijau. Jadi kalau bicara alam, saya kira luar biasa. Banyak yang belum dieksploitasi saja. Ini yang lebih balik. Kemudian yang kedua, ya dari segi sumber daya manusia itu disampaikan. Sadar ya, kalau Jawa Barat itu penduduknya provinsi paling banyak populasinya se-Indonesia. Dan dari populasi itu hampir 70% adalah usia produktif. Ini modal lagi yang belum maksimal dikerjakan. Nah, intinya untuk ini bisa sukses ya perlu leadership yang kuat. Baik tingkat provinsi, kabupaten kota, tentu dukungan pusat dan perlu kekompakan. Saya malam ini menyaksikan, tadinya saya nggak menyangka jujur aja kalau ada bupati wali kota diundang oleh beliau. Saya hanya melihat di YouTube, pernah, tapi kumpul. Tapi kali ini saya melihat kumpul dan saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Jawa Barat ya, kepala daerahnya masih cukup kompak bupati wali kota. Tidak begini, karena saya paling mantau jadi negeri di beberapa daerah saya datang, saya nggak sebutkan daerahnya, tapi kalau dengan Kang Deddy saya bicara berdua bisa. Saya pernah datang, itu ada 1 tahun, dalam 1 tahun belum tentu ada rapat antara bupati wali kota dan gubernurnya. Betul. Bisa saja gubernurnya nggak pede, sementara dianggap bupati wali kotanya hebat, lebih pintar. Ini nggak pede, ada juga begitu. Ada juga yang mungkin karena faktor perbedaan partai politik dan lainnya. Tapi saya melihat sudah berkali-kali, berapa kali Pak Gubernur kumpul, apalagi dalam suasana yang informal. Nah itulah modal penting menurut saya untuk kekompakan antara provinsi kabupaten ini untuk membuat kekompakan Jawa Barat yang punya potensi luar biasa. Dan ditambah lagi dengan saya salah satu pengagum dari Kang Deddy, ya, karena menurut saya leadership beliau yang kita lihat dengan transparan di medsos, kemudian turun ke bawah, termasuk salah satu yang langka. Dan kemudian saya melihat beliau bukan pemimpin biasa, tapi pemimpin yang selalu berpikir seringkali out of box, yang tidak berpikir rule, tapi berpikir tentang outcome, tujuan. Rule pun kadang-kadang rule yang menyesuaikan outcome itu. Dan itu saya suka seperti itu. Jangan kita terkunci kepada rule, tapi salah mengunci diri sendiri. Saya lihat seringkali beliau out of box, seperti beliau misalnya melakukan mengembalikan tata ruang di daerah puncak. Sudah lama kita rapatkan tapi tidak pernah dieksekusi. Ketika beliau mau eksekusi, saya langsung tanya beliau, kan saya dukung penuh kan? Karena dari dulu memang begitu harusnya untuk mencegah salah satu mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Tumpahnya dari sana dan kembalikan catchment area-nya seperti itu. Tapi untuk melakukan itu, keberanian luar biasa. Karena yang gak happy juga banyak, yang pemerintahnya juga pasti banyak. Nah, ini dekat-dekat sebenarnya di Jawa Barat punya modal seorang pemimpin yang berani out of box, dengan beliau berani terbuka, transparan, beliau pasti akan jaga diri.
Karena sekali beliau salah, rame nanti, repot. Nah ini saya kira untuk masalah Jawa Barat, saya nggak mau terlalu panjang. Intinya saya berharap dengan ada leadership seperti ini, para bupati dan gubernur pada puncak di Jawa Barat, ini jadi mulai penting, kekompakan dan kekuatan leadership. Nah yang berikutnya adalah saya tadi dapat informasi dari Kang Dedi, Pak Gubernur, saya ada S2, S3 Pak, ada S2, S3 itu kan ya. Ya, saya cuma titip aja satu aja. Setiap pemimpin pasti punya warna sendiri. Setiap pemimpin punya gaya karakter sendiri. Tugasnya bawahan itu namanya followers. Follower itu pengikut, yang ikut atasan. Apa yang diinginkan atasan, ya ikuti. Kira-kira seperti itu, sepanjang itu surat aturan. Nah, yang kita pelajari selama ini, sekolah di mana aja, bagi teman-teman yang rajin sekolah pasti tahu, pasti belajar ilmu leadership, belajar jadi pemimpin yang baik. Pak Herman udah belajar banyak, pemimpin yang baik. Tapi belum pernah saya temukan ada ilmu followership, menjadi bawahan yang baik. Nah, saya hanya ngasih tip aja, rekan-rekan eselon 2 dan 3 sebagai bawahan. Atasan itu selalu pasti akan pengen juga berhasil. Untuk bisa berhasil, pasti dia membutuhkan bawahan juga yang mendukung dia. Nggak mungkin akan sendiri. Oleh karena itu, bawahan atasan selalu melihat bawahan itu untuk bisa dukung dia melihat dari dua variabel, dua faktor. Yang pertama adalah prestasi loyalitas, yang kedua masalah. Maka nanti akan ada 4 kuadran kelompok bawahan. Yang pertama adalah bawahan yang dia disuruh apa aja beres, berprestasi, loyal dia. Disuruh apa oke, nggak ngomongin jelekin pimpinan di belakang. Itu loyal itu masuk. Yang jelekin ya itu nggak loyal. Yang kedua, dia nggak punya masalah pribadinya nggak ada, nggak bikin repot kita, nggak musim pimpinan, dan kemudian nggak ada masalah merusak organisasi juga. Udah orangnya begini pasti dicari. Nggak usah kasak kusuk, bawa sana bawa sini, nggak usah. Pasti pemimpin ini punya orang yang seperti ini. Nah, kuadran keduanya, orang yang dikasih tugas beres, nggak ngomongin pimpinan, disuruh apa aja oke, loyal, tapi ada aja masalahnya. Entah masalah pribadi lah, masalah rumah tangga lah, atau mungkin masalah dengan teman-teman kerjanya lah. Ini masih bisa dipakai nih, tapi di tempat tertentu, di waktu tertentu. Nah, yang ketiga ini disuruh kerja, tidak beres-beres. Di belakang ngomongin pimpinan, di kantin ngomongin pimpinan jelek-jelek. Tapi di kantor dia nggak bawa masalah, kantor datang terus, apel ada. Gitu. Ini masih boleh dikasih. Bagian sekretariat lah, bagian apa surat menyurat itu boleh. Tapi tolong jangan sampai yang keempat lah, jangan sampai yang keempat ini. Disuruh kerja nggak beres-beres, di belakang jelekin pimpinan, masalahnya banyak sekali gitu. Entah masalah di rumahnya, masalah di kantor sama teman-temannya. Nah, yang ini masalah duit juga, yang ini rusak. Nah, kalau ini saya sarankan kepada Kang Dedi, kalau mungkin bisa pindah ke mana, ke Fiji ya, Fiji aja, atau ke Vanuatu gitu. Yang Papua itu indah Pak, saya pernah ke Polda Papua, itu tempat yang indah. Pindahnya ya ke Fiji aja lah, ke sana tuh. Kira-kira gitu. Jadi sebagai bawahan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan saya di sini, saya jujur nggak menyangka ada acara ini. Saya kagum dengan acara ini, karena acara sangat bernuansa budaya yang Sundanis gitu. Di sini juga menjadi refleksi betapa kayanya Indonesia. Dan sering kali kita juga nggak menyadari atau menganggap biasa, take it for granted bahasa Inggrisnya. Cobalah kita bayangkan bandingkan dengan yang lain. Di Singapura itu hanya ada tiga suku bangsa di sana. Keturunan Tionghoa, Melayu dan Tamil. Ya budayanya begitu aja. Budayanya begitu aja, kering. Atau datang ke Australia, di sana orang lokalnya namanya suku Aborigin. Yang datang pendatangnya rata-rata orang Inggris. Coba suruh tarik-tarik kayak gini, nggak ada mereka. Paling bisa mabok. Ya, termasuk negara seperti Amerika. Mereka belum punya satu karakter budaya yang dominan. Ya, suku Indian tersingkirkan dulu aslinya. Nah, kita memiliki budaya yang sangat luar biasa dari Aceh sampai Papua. Apa yang kita saksikan malam ini adalah demonstrasi seperti yang kalian nggak sadar, demonstrasi akan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Dan itulah membuat founding father kita, para pendiri negara ini mengakui itu, bahwa kalau kita ingin bersatu, kita harus mengakui keberagaman itu.
Keberagaman ini bukan menjadi pembeda bagi kita, jadi justru menjadi pengkaya bagi kita. Masakan rendang bukan lagi dominan sebagai makanan orang Padang, tapi makanan orang Jawa juga. Gado-gado sudah menjadi makanan orang Maluku, orang Papua, dan seterusnya. Bakso sudah bukan orang Betawi lagi, tapi sudah sampai ke Aceh dan di mana-mana. Bagian dari kekayaan kita. Kekayaan yang ada di tinggal sekarang bagaimana caranya kita menjaga warisan budaya itu. Kenapa harus kita jaga? Karena kita akan diterpa dengan badai budaya lain. Ini dalam dunia peta politik dunia kita ini, dunia internasional, ini dunia ini anarki. Anarki itu artinya seringkali disalahartikan kekerasan, tidak. Anarki itu artinya ketidakteraturan karena tidak adanya satu kekuatan yang mengatur, yang memiliki kekuatan memaksa. Itu anarki. Jadi kalau ada kerusuhan, dianggap tidak teratur karena nggak ada yang mengatur. Nah, dunia ini anarki. Kenapa? Karena nggak ada presiden dunia, nggak ada raja dunia, yang adalah kepala negara bangsa, entah presiden, prime minister, sultan. Dalam dunia yang anarki ini, maka terjadi pertarungan saling mendominasi. Siapa yang bisa menguasai, maka dia akan mendominasi dan dia mengimpos apapun agendanya. Siapa yang kalah, dia akan terkooptasi dan hilang identitas. Nah, kita melihat salah satu instrumen untuk menguasai, saling menguasai antar negara adalah instrumen budaya. Contoh yang paling gampang aja lah. Kita dengan tidak sadar Hollywood misalnya. Hollywood itu adalah salah satu bentuk infiltrasi dominasi budaya. Coba tanya anak kita yang sekarang, termasuk di Tanah Sunda ini. Tahu nggak Batman? Mungkin tahu. Saya nggak berani nanya kepada putrinya Pak Gubernur. Tapi saya yakin kalau Batman Superman dia tahu. Coba kita tanya Sang Kuryang, mungkin nggak tahu anak kita. Tokoh-tokoh yang dulu. Sekarang dinosaurus, Pak. Dinosaurus Pak sekarang. Ya itu dia. Kalau lihat produknya Korea, mereka sudah maju dia dengan dominasi budayanya. K-pop, ya, kemudian apa lagi? Drama Korea. Ya. Sinetron kita kalah sama mereka. Kita belum nyampe ke arah kemana ke tempat mereka. Mungkin ke Malaysia sama Brunei, ya. Ke Singapura mungkin, ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana kita menjaga budaya kita. Dan saya kali ini tadi Pak Deddy cerita bagaimana musik ini 20 tahun dibina oleh beliau, tarian juga kelompok penari juga dibina lama oleh beliau. Saya tanya patung buatan sedikit buatan Bali, ternyata enggak, buatan Bandung. Ya inilah kekayaan budaya. Dan saya lihat di sini Pak Gubernur adalah salah satu tokoh penting menurut saya untuk melestarikan budaya Sunda yang harus kita jaga. Kalau enggak nanti akan terinfiltrasi oleh budaya-budaya lain dan hilang identitas. Nah yang terakhir, ya saya ucapkan selamat kepada Kang Deddy, ya, karena besok ada acara besar. Saya doakan semuanya, kami doakan semua Pak bisa berjalan lancar, ya, dan nanti putra kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai dengan akhir hayatnya, ya. Dan kita doakan juga secepatnya punya cucu supaya Kang Deddy lebih rajin di rumah gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak Kang, terima kasih Bapak sekalian. Selamat, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk Jawa Barat yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First I was afraid, first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Then I spent so many nights thinking how you did wrong, I was wrong, and I learned how to get along. Until you're back from another day, I just hope you find me that look upon your face. I should have changed that to the door, I should have made you the key. If I go for just 1 second, take me back to where the need. Go and not go, walk out the door, let's go around. You're the best one in the world. Everyone is trying to make you find me like my love. If I lay down and die, you're alive. I will survive. Oh, as long as I go out to this, I know I stay alive. I work my life today, I work my life today. I will survive.
survive. Hey, hey.